Oh, sama Mimi. Selamat pagi, Mimi. Selamat pagi, Miss. Kita tunggu sebentar sampai 9:05 ya, Mama. Oke, Mistika, happy wedding, Miss. Ya, terima kasih. Semoga sakinah Doanya. mawaddah warahmah, Amin. Miss. Amin. Lala itu tanya, Mistika Ya. menikah sama siapa? Nggak jawab sama temennya. Temennya Mistika Bude, berarti menikah sama Bude. Emang mesti katanya Bude tolak. Maaf nggak undang-undang, cuman ngabarin aja karena memang pas di rumah nikahnya jauh juga di Rembang. Oh, di Rembang Oh ya, Miss. iya, mohon doanya aja. Suaminya di sini atau di mana? Suaminya di Semarang juga. Di Semarang. Oh, berarti bareng-bareng ya, Miss. Ya, betul. Selamat pagi, Mama Ziel. Selamat pagi, Mama Sabia. Udah lumayan ini Mistika. Mistika mulai ya, Mama, ininya. Miss. Paparan kami hari ini. Sehat semua, toh? Mama sehat semua. Ada ayah juga, Mama sama ayahnya Arfan. Semoga sehat, Alhamdulillah. Allah juga sehat ya. Siap ya, besok hari Kamis. Besok Ya, mulai alhamdulillah. sekolah. Itu ya. Nah, mohon izin Mistika Oh ya, buka ya, jadi kok Mama. orang ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mistika akan menjelaskan program belajar selama semester 2 untuk anak-anak di kindergarten 1. Jadi seperti semester 1 kemarin, kita masih pakai project based learning dan presentation. Mistika review sedikit waktu kemarin semester 1 itu alhamdulillah projectnya berjalan cukup baik. Terus presentationnya juga cukup baik, banyak video anak-anak di HP Mistika, nanti pingin Mistika edit dulu, nanti diupload di YouTube, boleh ya mamah-mamah ya, presentasinya anak-anak seperti apa. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya Gaussian TV. Untuk semester 1 mungkin karena baru banget anak-anak ngobrol di depan itu masih kadang malu, kadang pede, tapi udah menunjukkan kalau mereka bisa, mereka mau gitu, udah kelihatan. Jadi semoga nanti di semester 2 ini presentation-nya makin jago, makin pintar, makin pede gitu. Begitu. Jadi metodenya masih kita lanjutkan yang kemarin itu project based dan ya. Lalu ada perubahan sedikit di pembelajarannya. Jadi kita sekarang sudah tidak ada online kelas sama sekali. Jadi sudah full pembelajaran offline tatap muka di sekolah. Masih terbatas siswanya,
hanya jadwalnya sudah full dari Senin sampai Jumat. Tetap kami wajibkan protokol kesehatan. Alhamdulillah juga kalau gurunya, pegawai semuanya alhamdulillah sudah vaksin 2 kali. Ini kita juga sedang memikirkan untuk mungkin perlu booster yang ketiga untuk guru-guru. Lalu anak-anaknya juga yang SD, alhamdulillah karena sudah diperbolehkan usia 6 tahun, jadi kemarin yang SD alhamdulillah sudah vaksin. 2 kalinya sepertinya minggu depan atau 2 minggu lagi begitu. Untuk yang TKP juga ada beberapa yang sudah bisa divaksin, umur 6 juga kemarin beberapa sudah vaksin. Jadi nanti mungkin semester depan berarti waktu anak-anak K2 mungkin kalau yang usianya sudah 6 tahun sudah bisa divaksin, sudah lulus screening vaksin, bisa kami daftarkan juga untuk vaksin lewat sekolah begitu. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan sebelum masuk sekolah, tetap kami semprot, tetap harus cek suhu, pakai hand sanitizer seperti itu. Ini yang sedikit yang perlu agak saya tekankan, mohon di rumah anak-anak terus diingatkan untuk jaga maskernya di sekolah, tidak sering dilepas-lepas. Itu terkadang saya mistikanya sampai dibilang, Mistika tuh ngomel terus, suruh pakai masker terus. Karena namanya anak-anak lari-lari gitu, biasanya keringetan, panas, terus dilepas maskernya. Nanti nggak tahu deh, ada yang disapuin, ada yang ketinggalan di perosotan. Gitu seringnya Mistika banyak ngomel sama anak-anak masalah itu. Kadang sampai protes. Ya Miss, jangan ngomel, toh ini loh aku ambil gitu. Jadi mohon di rumah juga di sounding, lagi untuk jaga pakai maskernya begitu. Lalu datanya tepat waktu, jadi nanti jadwalnya itu 7.45 dan 9.45. Jadi mohon datanya tepat waktu, tidak lebih awal, tidak juga lebih akhir. Jadi pas waktunya, pulangnya juga pas. Terus sehat, saya mohon kalau misalnya sakit, kurang enak badan, di rumah aja dulu, enggak apa-apa, istirahat dulu pokoknya sampai sehat. Terutama kalau yang sudah jelas-jelas demam atau jelas-jelas batuk dan keluar ingusnya itu, saya mohon untuk di rumah dulu, tidak memaksakan masuk sekolah. Lalu jangan lupa setiap hari Minggu, setiap Minggu sore atau Minggu malam, tetap mengisi riwayat perjalanan melalui Google Form yang ada di grup. Begitu, Mama, untuk screening kami juga. Itu guideline untuk offline class. Untuk yang lain-lainnya seperti bawa snack, bawa ekstra masker, bawa air minum sendiri, bawa baju ganti, itu nanti tetap dijalankan seperti kemarin semester 1, tetap dijalankan. Untuk reportnya tetap lewat aplikasi. Kalau misalnya memang perlu chat personal dengan saya, boleh lewat WhatsApp juga. Atau kalau memang terkadang ingin ngobrol langsung, bisa waktu jemput sebenarnya bisa sambil ngobrol sama saya, cuman janjian dulu supaya enggak waktunya lebih enak gitu sih, Mama. Saya menerima untuk konsultasi langsung face to face, itu saya menerima. Begitu. Lalu ini jadwalnya. Jadwal anak-anak jadi sudah masuk 1 minggu full 5 hari dari Senin sampai Jumat. Durasinya Senin sampai Kamis itu durasinya 2 jam. Kecuali hari Jumat itu 1 jam karena hari pendek, jadi kami kasih slot per grupnya 1 jam. Mulai semester 2 ini grupnya kami bagi 2, jadi 1 kelompok 8. Jadi masuk 8-8.
Kelompoknya ada 2 namanya bird and monkey. Kelompoknya seperti ini sebentar saya. Ini kelompoknya. Kelompok bird ada Sabia, Dinda, Zara, Dava, Radit, Juna, Ziel, sama Gin. Untuk yang monkey ada Suara, Lala, Naura, Arfan, Bima, Atar, dan Sansan. Jadwalnya tetap seperti biasa dibagi, ada yang shift pagi, ada yang shift siang biar adil. Jadi untuk yang bird itu Senin Selasa pagi, jadi jam 7.45 sampai 9.45. Rabunya yang siang, Rabu Kamisnya yang siang, 9.45 sampai 11.45. Yang monkey Senin Selasa siang, 9.45 sampai 11.45. Rabu Kamisnya dapat jatah yang pagi, 7.45 sampai 9.45. Untuk yang hari Jumat dari 7.45 sampai 8.45, 1 jam. Yang satunya 8.45 sampai 9.45. Jadi sama-sama pagi, tidak terlalu siang ya Mama ya. Jadi jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10 masih, kalau kita olahraga di luar gitu masih belum terlalu panas, masih mataharinya masih baik. Ini nanti saya coba screenshotkan untuk dikirim di grup ya, jadwal sama timnya. Ini jadwal seragamnya, jadi mulai besok sudah tertib pakai seragam. Kalau Senin pakai kaos yang polos yang nggak ada kerahnya itu warna biru sama bawahannya krem. Selasa pakai kaos yang kerah, kaos polo yang kerah itu bahannya juga krem. Rabu pakai sailor yang navy. Kamis boleh pakai baju bebas, kalau punya batik boleh juga pakai batik. Jadi Kamis itu yang agak rapih gitulah Mama istilahnya. Jumat baru kita pakai yang santai, mungkin kaos karena kita isi buat olahraga hari Jumat itu nanti rencananya. Gitu. So far seperti itu Mama. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke overview-nya buat semester 2 pelajarannya apa saja. Ada yang mau ditanyakan? Miss Tika. Ya, boleh. Untuk yang hari Jumat itu berarti kaosnya bebas ya, Miss? Bebas, boleh bebas. Yang nyaman buat olahraga gitu lah, Mama. Oke, Miss. Kalau yang hari Kamis itu harus berkerah atau bebas? Bebas juga, maksudnya boleh kaos. Boleh kaos juga, boleh kaos, betul. Boleh kaos, tapi kalau ada batik juga boleh. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang agak-agak pakai baju resmi, nanti itu saya masukkan ke hari Kamis gitu. Misalnya kita ada dress code apa. Oke, Miss. Ya. Silahkan Mama yang lain. Ada pertanyaan atau saya bisa lanjut? Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya Mama. Jadi seperti semester 2 kemarin, seperti semester 1 kemarin, semester 2 ini kita juga ada 18 minggu. Jadi mulai week 1 sampai week 18. Temanya berbeda, tapi tetap saya tekankan karena kita project based learning, kami usahakan untuk anak-anak mengikuti tema yang sudah saya susun seperti ini. Hanya saja kalau memang mereka masih ada yang tertarik, misalnya Suara nih, masih tertarik di land transportation, padahal Mikaela sudah ingin pindah ke water transportation, Suara akan diperbolehkan tetap di land transportation seperti itu. Pokoknya saya arahkan anak-anak, tapi saya tidak memaksakan kehendak saya ataupun kehendak teman-teman yang lain kepada si anak tersebut. Begitu ya, Mama.
berikan perhatian. Jadi untuk land transportation itu nanti saya ajarkan ada balancing juga sama anak-anak. Terus traffic sign yang belum kita bahas di semester 1. Kemarin cuma sedikit sekali saya bahas waktu review tentang traffic sign, akan diperdalam lagi di semester 2. Lalu mulai menggambar bentuk-bentuk tanpa bantuan. Jadi membuat lingkaran pakai pensil langsung, menggambar lingkaran sempurna, menggambar persegi sempurna dengan pensil langsung, seperti itu juga di semester 2, sorry. Lalu untuk week 2, water transportation. Jadi nanti week 1 sampai 4 itu tentang transportation. Mistika bagi jadi land transportation, water transportation, air transportation, sama yang terakhir itu week 4 itu public transportation. Tapi biasanya week 4 ini jadi puncak tema. Anak-anak akan kita ajak jalan-jalan sebagai puncak temanya, seperti yang kemarin sudah dipaparkan Pak Ali. Di semester 2 ini rencananya kami ingin mulai ada field trip keluar, paling tidak 1 semester ini 1 kali field trip keluar. Dengan catatan tetap kelompok kecil, jadi yang biasanya dulu itu kita field trip satu sekolahan semua berangkat, mungkin di semester ini kita akan coba dipecah-pecah dulu tiap kelas. Nursery dulu mungkin, lalu dari kindergarten 1, lalu kindergarten 2, primary. Jadi nanti di semester 2 ini insya Allah semoga semuanya lancar, PTM-nya juga lancar, semuanya sehat. Jadi jadwal yang Senin sampai Jumat full masuk terus ini bisa berjalan lancar gitu, Mama. Jujur memang kemarin itu waktu semester 1 dan semester-semester sebelumnya saya di kelas dengan kondisi yang masuknya sedikit-sedikit terus masuk libur itu anak belajarnya atau mengerjakan proyeknya itu memang nggak bisa tuntas gitu rasanya. Dan juga saya kasihan misalnya sudah belum selesai harus waktunya pulang karena bergantian. Mau dilanjutin besoknya sudah bukan kelasnya dia. Waktu dia masuk lagi, proyeknya masih ada nih, tapi ya udah nggak seru lagi, moodnya udah turun buat ngerjain itu. Jadi semoga semester 2 ini lebih enjoy anak-anak di sekolah, lebih menikmati mengerjakan proyek-proyeknya, lebih banyak menciptakan hal-hal baru juga. Begitu. Miss, dalam tanya boleh? Boleh. Ini kan anak-anak kan sudah masuk offline, jadwalnya juga ada yang pagi sampai paling siang itu kan hampir jam 12. Iya, betul, Mama. Terkait dengan kafe, apakah kafenya juga pada saat anak-anak masuk itu kafenya buka? Ya. Karena kan parkirnya itu kan jadi satu. Betul. Itu kami takut dengan keamanan anak-anak karena kan ditinggal tidak ditungguin seperti itu. Iya. Untuk operasional kafe sekarang itu sepertinya dia bukanya jam 10 ya, Mama. Terus selama kemarin sih waktu semester 1 kemarin itu ketika pun mereka buka itu jarang ada yang datang. Selama jam 10 sampai jam 12 itu sepi. Paling yang ada tuh biasanya mamanya Zara yang duduk atau memang yang jemput, yang nungguin. Jadi kalau kemarin itu sempat kami bicarakan juga dengan yayasan, dengan kafe juga. Untuk kafe itu kebijakannya bukanya tetap seperti itu, cuman tetap kita pantau sih kalau sekiranya nanti tiba-tiba ramai ya akan kita propose untuk bukanya nanti aja siang aja begitu. Terus untuk masalah parkir
kami ada satpam, sudah dijelaskan SOP-nya dengan satpam dan juga pegawai kafe bahwa selama ada sekolah, selama masih ada sekolah, masih ada anak-anak sampai jam 1 biasanya, itu area sekolahan tidak boleh digunakan parkir untuk selain warga GKS seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya ada yang mau ke kafe atau baristanya gitu datang, biasanya harus parkir di atas, tidak di lewat pagarnya sekolahan itu yang di bawah begitu. Terus juga untuk kafe ini ada rules dari kafe, dilarang merokok sampai jam 1. Jadi merokok smoking areanya itu open sampai jam 1. Itu sih Mama, itu kita coba kemarin diskusi dengan pihak kafe, kesepakatannya seperti itu. Cuman memang kami dinamis, jadi ketika nanti kita lihat ada hal-hal yang kurang baik untuk anak-anak, akan kita propose lagi ke kafe baiknya seperti apa. Oke, terima kasih Mi. Sebaiknya memang diperhitungkan dari awal karena kan kita tidak mau setelah ada kejadian baru ditindak seperti itu. Karena kan lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap proses belajar anak. Dan mohon juga ketika anak masih belajar tidak menyalakan musik mungkin ya Miss, karena kan akan mengganggu konsentrasi dan input ke otak anak itu kan kalau musik kan lebih cepat, takutnya mengganggu juga begitu. Oke, semoga nanti ada kebijakan terkait dengan jam buka kafenya itu dan mungkin bisa juga diantisipasi supaya bagaimana caranya pengunjung itu tidak sampai bisa mengakses ke sekolah begitu. Siap. Siap Mama, kami catat. Karena kan karena kafe itu terus terang menjadi poin penting ketika kafe buka itu kami juga was-was begitu. Kemarin kami senang mendapatkan ID card, ID pass untuk antar jemput. Kemudian kami mikirnya mungkin sudah mulai tertutup seperti sekolah yang ini. Jadi tidak ada orang lain masuk ke sekolah. Jadi ketika mau masuk ke sekolah itu harus menunjukkan ID pass-nya itu. Iya, betul. Kami sih berharapnya seperti itu. Begitu. Supaya kami juga ketika istilahnya kan dalam tanda kutip menitipkan anak sebentar di situ. Kami juga merasa aman begitu. Ya, untuk ID card nih jadi saya diingatkan. Jadi untuk ID card itu memang wajib ditunjukkan. Jadi hukumnya wajib kalau menjemput harus menunjukkan ID card kepada satpam. Jadi satpam lah yang memberi izin apakah boleh masuk ke area sekolah atau tidak, begitu sih Mama. Jadi mohon ID card-nya ini untuk semuanya, ID card-nya mohon selalu dibawakan oleh yang menjemput, khususnya yang menjemput. Kalau yang mengantar mungkin masih ada anaknya ya, jadi untuk yang menjemput mohon sekali dibawakan begitu. Oke, Miss, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih masukannya, Mama Lala. Miss Tika, izin masuk. Izin. Ya, ini? saya ibunya Radit. Oh Miss iya. Baik, menanggapi tadi usul dari Mama Mikaela, mungkin saya juga sependapat sudah ada sudah pengen disampaikan sejak kemarin-kemarin, tetapi memang belum sempat ini. Pas kebetulan Mama Mikaela menyampaikan, saya ingin menyampaikan juga. Pada saat menjemput sekolah, jam 10:30 itu memang sih pengunjung di kafe itu sepi, Miss. Tetapi ternyata memang ada pengunjung kafe yang naik motor yang itu memang parkirnya tidak di area parkir kafe, tetapi parkirnya di sekolah, di pojok. Saya kurang paham. Nah, ini menjadi agak kegelisahan kami ya, orang tua, karena
ini kan area orang umum, semoga saja yang pengunjung kafenya orang-orang baik ya, tetapi kan kita nggak tahu, anak-anak kan kadang suka lari sampai luar, kadang Miss juga masih di dalam menghandle yang lain. Nah, kemudian ketika anak-anak sudah lari keluar, nanti bawa-bawa alam yang terjadi yang di luar misalnya kan, yang semoga tidak terjadi begitu. Tapi kan ini menjadi perhatian karena besok suatu saat pasti sekolah Gaussian Kamil School kan akan menjadi sekolah yang besar dengan jumlah siswa pun yang semakin banyak. Nah, ini karena kebetulan saja karena pandemi kita terbatas dibuat kelompok-kelompok seperti ini, tetapi ketika nanti sudah full kelas, apakah bisa itu tertangan atau ya begitu. Nah, kondisi banyak, kemudian guru juga hanya satu, Mistika yang handle, itu bagaimana? Jadi apalagi tidak ada pagar antara kafe dan sekolah begitu, Miss. Jadi kemarin waktu awal-awal opening itu kami agak lego karena saya waktu itu tanya, ini bukanya jam berapa kafenya? Sore begitu. Oh, sore. Berarti saya aman gitu. Artinya sebetulnya senang ketika kita menjemput ya bisa sambil nafis sih, Miss. Tetapi ketika ada sekolah kemudian ya kalau yang ngafe mama orang tuanya lah, kalau orang dari luar begitu kemudian berniat yang tidak baik atau mungkin mengamati anak satu persatu kemudian melakukan ya ini keseudanan kami, saya dan keluarga khususnya ketika mengamati loh kok jadi satu dengan kafe, kemudian mungkin pengunjung kafe juga ada yang merokok dan lain sebagainya. Betul tadi kalau sudah ada aturan bahwa merokok baru diperbolehkan di atas jam 1 tadi lah itu. Ya, itu alhamdulillah. Jadi ini kaitannya dengan keamanan, kaitannya dengan ya lebih kepada keamanan untuk ya, betul Mama. Terima kasih Mistika. Iya, ini saya terima masukannya ya dari Mama Mikaela, dari mamanya Radit. Nanti kami sampaikan. Memang seharusnya, jadi memang kalau dari SOP dari sekolah yang kami sampaikan kepada satpam, kepada kafe, memang sebenarnya tidak boleh untuk parkir di area sekolah selama dari jam 7 sampai jam 1 itu Mama, karena masih ada sekolah. Cuman kalau Mama kemarin lihat itu berarti ada kecolongan, itu jadi koreksi kami juga. Terima kasih sudah diingatkan. Kami sampaikan, semoga kami berharapnya juga kalau bisa, kalau memang kafe itu bisa siang ya lebih baik memang siang. Jadi ini sering kita propose dulu dari mulai kemarin jam 9 jadi sempat jam 11 terus sekarang jam 10 itu. Semoga nanti pelan-pelan. Satu lagi Miss, jam 1. Kemarin ada cerita dari teman gitu, kebetulan pengunjung dari kafe. Iya. Mengunjungi kafe Ezai begitu. Kemudian mereka justru malah tertarik gitu karena mereka mengunjungi kafe dan pada saat jam sekolah mereka pengen foto-foto di area sekolah. Ini kebetulan juga termasuk teman-teman saya yang mengunjungi kafe tersebut lah. Iya. Ini kebetulan teman saya lah, kalau misalnya ini berarti ada kemungkinan kalau misalnya orang lain mungkin tertarik begitu, ada sekolahnya lucu begitu, mungkin ada anak-anaknya juga lucu, kemudian masuk ke area sekolah lah, itu apakah itu bisa bisa diantisipasi atau pripun mungkin bisa dijadikan. Kalau kemarin tuh memang aturannya memang parkir selama sekolah itu tidak boleh pengunjung parkir di bawah, terus tidak boleh ada pengunjung yang turun ke bawah. Jadi memang tugas satpam itu keliling gitu Mama, selain jaga di depan untuk ada yang datang dan jemput, itu memang harus mengawasi untuk area sekolah ini steril dari pengunjung kafe gitu. Cuman memang apakah bisa terdeteksi ya antara ini apakah pengunjung kafe atau apakah ini orang tua dari siswa? Ya itu mungkin yang Mama jadi masukan kami, ini saya catat untuk kami bicarakan. Oke. Betul. Terima kasih Bu Ayu. Yes. Miss, mungkin gini, sedikit masukan bisa disampaikan ke pengurus kafe bahwa
Kalau misalnya memang masih tetap mempertahankan kafe buka sebelum peserta didik itu pulang, mungkin bisa diusahakan pagar pembatas antara kafe dengan area sekolah, sehingga area sekolah itu betul-betul steril dari pengunjung non orang tua, gitu. Ya, jadi memang area sekolah itu betul-betul steril dari pengunjung kafe, karena memang sangat resiko, Miss. Begitu. Saya yakin ini menjadi perhatian semua mama-mama dan papa-papa gitu. Baik, terima kasih, Miss. Siap, terima kasih Mistika. masukannya. Iya. Mistika, saya boleh masuk ya, Miss, tapi Boleh. saya mohon maaf kamera saya off karena saya masih di luar. Oh iya, maaf Mama Safia. Iya, jadi saya juga sependapat dengan Mama Mikaela dan Mama siapa tadi? Mama Radit. Itu juga dari ini juga saya ini kalau anak saya pas nggak saya anterin gimana ya gitu. Apalagi saya kan berpikiran waktu si Sabia Nursery itu kan saya sempat tanya sama Miss Rika, Miss di Gaussian ada daycare nggak Miss gitu kan? Oh selama pandemi kita daycare-nya tutup, tapi nanti kalau udah nggak pandemi kemungkinan bisa buka lagi daycare-nya dan kemungkinan ada kelas mengaji kalau sore. Nah itu gimana ya Miss? Apakah akan sebagai saya kan misalnya suami istri kerja, jadi kalau misalnya daycare itu benar-benar membantu kami. Kalau ada kafe itu kan kita jadi bingung Miss, kalau kafenya bukanya sore, anak saya sore masih di sekolah, kalau misalnya ada daycare sedang mengaji gitu ya, itu gimana ya gitu sih. Kalau untuk sekarang ini memang untuk pembukaan daycare itu kami masih belum ada planning ke sana lagi gitu loh Mama. Oh, gitu. Agak banyak yang harus kami pertimbangkan ketika buka daycare karena sudah kondisinya juga tidak seperti dulu. Kalau dulu itu sampai sore pun rasanya juga kita nggak was-was gurunya. Sekarang ini kalau sampai sore dengan kondisi sekolahan yang memang modelnya kita terbuka gini ya, bisa terlihat dari luar. Jadi untuk daycare ini masih kita pertimbangkan mau ada di semester ini atau mungkin semester depan. Ini masih diskusi panjang dengan yayasan dan guru juga. Oh gitu. Terus ini Miss satu lagi terkait tadi kalau misalnya kan betul kalau misalnya sangat aman misalnya kafe itu diberi pagar, saya setuju. Tapi untuk parkirnya, Miss, untuk parkir yang menjemput itu kan kayak susah juga, Miss, kalau misalnya itu parkiran yang biasa kita tempatin itu kalau dipagar untuk kafe aja kita bisa mengakses enggak gitu. Nanti sama aja kalau misalnya kita bisa masuk terus nanti parkirannya itu dipakai juga sama pengunjung kafe kan kita juga bingung juga Miss parkir di mana. Karena yang di bawah itu kan kalau untuk parkir mobil kalau misalnya udah banyak udah susah juga gitu. Gitu sih Miss masukan saya, pertanyaan dan masukan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Safia. Ini sementara Mistika catat dulu, saya sampaikan kepada yayasan, nanti kami diskusikan sama-sama. Semoga ada kabar baik ya Mama masalah kafe dan sekolahan ini. Terima kasih masukannya semuanya. Ada lagi? Sudah, bisa Mistika lanjutkan lagi, Mama? Ayah? Ya. Lanjut lagi ke lesson overview. Tadi sampai week 4 ya. Jadi nanti week 5, 6, 7, 8 itu anak-anak belajar tentang profession niatnya. Jadi ada macam-macam. Jadi mereka lebih, kalau ke profession ini nanti lebih kami arahkan biasanya cita-citanya apa, ingin jadi apa nanti kalau besar. Nanti mereka kembangkan selama 4 minggu ini. Anak-anak sih biasanya senang karena bisa pakai kostum, bisa main cerita, seperti itu. Selanjutnya untuk minggu 9, 10, 11, 3 minggu itu mereka
belajar tentang gadget, tentang communication tool. Jadi kita juga sekarang kan sudah harus memang digital literate semuanya. Jadi di minggu 9 sampai 11 ini anak-anak akan kami kenalkan bagaimana mereka menggunakan gadget secara bijak begitu. Lalu minggu 12, 13, 14 itu nanti anak-anak belajar tentang solar system, matahari, bulan, bumi, planet-planet yang lain, roket segala macam itu. Minggu 15 pas nanti waktu Kartini's Day, jadi memang kita berikan tema khusus Indonesia gitu tentang Hari Kartini sekalian merayakan Hari Kartini. Jadi biasanya nanti ini waktu week 15 ini memang jadi tema untuk seluruh kelas di Gaussian Kamil. Jadi di week 15 ini banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama nantinya. Itu setelah itu ini karena habis ini week 16 rain, setelah itu kayaknya ini sudah masuk bulan Ramadan. Jadi setelah week 16 itu sepertinya di kalender pendidikan kami itu kita libur 1 minggu, ada jatah libur 1 minggu untuk libur lebaran. Jadi week 16 tentang rain, kita belajar rain, terus di skip dulu 1 minggu untuk libur lebaran. Setelah itu baru masuk lagi week 17 dan week 18, 2 minggu terakhir pembelajaran. Untuk week 17 nanti earthquake masih melanjutkan gejala alam dari rain, terus earthquake, terus yang terakhir biasanya kita isi kalau minggu pembelajaran terakhir di semester 2 itu biasanya kita isi dengan have fun atau mereka review apa sih yang mau mereka ulang lagi dari pelajaran minggu 1 sampai 17 itu mereka ingin ngulang yang apa itu biasanya kita perbolehkan di week 18. Cuman di sini saya tulis happy earth gitu. Lalu setelah ini, setelah week 18 sudah selesai, seperti biasa pembelajaran sudah selesai, tinggal review dan assessment. Biasanya review 2 minggu, assessment seminggu. Bisa juga review 1 minggu, assessment 2 minggu. Nanti itu dinamis aja ngikutin anak-anak seperti apa. Gitu sih Mama. Habis itu sudah selesai rapotan, libur lagi, masuk ke TKB, naik kelas ke kindergarten. Tuh. Gitu kurang lebihnya, bisa dibaca kembali semisal ingin dibaca-baca ulang karena saya jelasinnya cepat-cepat gitu. So far intinya di semester 2 ini semoga anak-anak bisa lebih menikmati kelasnya, jadi tidak terburu-buru. Biasanya memang 1,5 jam kemarin itu agak terburu-buru, berdoa langsung main sebentar, langsung belajar, makan, main lagi, udah dijemput nggak kerasa. Terus tambahan lagi, jadi semester 1 kemarin kan hafalannya cuma sedikit-sedikit, saya kasih sedikit-sedikit karena memang nggak ketemu setiap hari, agak susah ngikutin hafalan anak-anak, tapi semester 2 ini insya Allah mulai saya intenskan, jadi setiap hari itu selain doa pagi, akan ada hafalan. Biasanya kalau melihat di semester sebelum-sebelumnya, di kelas saya sebelum-sebelumnya itu, 1 hari biasanya 1 ayat gitu Mama. Jadi misalnya surat Al-Lahab, berarti hari Senin ayat 1, hari Selasa ayat 2, sampai seterusnya. Nanti kita ulang-ulang lagi. Jadi goals-nya sih seminggu bisa 1 surat, atau misalnya seminggu bisa 1 hadis, seminggu bisa 2 doa harian seperti itu. Begitu dari saya, Mama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau yang ditambahkan lagi mengenai sekolah? Ya, Bu Oki, gimana? So far seperti itu sih Mama jadwalnya. Jadwalnya alhamdulillah pokoknya kita usahakan di semester 2 ini betul-betul tidak ada online class, full masuk terus.
Itu Ya, jadwalnya halo akan Miss. Ya, gimana Bu Oki? Saya mau sharing aja Miss, mau nanya aja. Ya, ini enggak mungkin cuman di saya aja atau di beberapa orang tua dari Kewan. Jadi kan kalau mungkin saya lihat tuh tadi kayak materi My Dream seperti itu ya. Betul. Itu kan mungkin sebelumnya sering ya. Iya. N1, N2, ya itu sepertinya juga sering yang beberapa kali kan saya melihat dulu waktu masih di N2. Dulu Miss Rika foto hari ini, anak-anak sering pakai kostum-kostum tuh yang di sekolah. Yeah. Nah, cuman kan ini mungkin saya kurang tahu sih, sekarang kan sudah K1 nih. Nah, saya merasa Juna, kalau GKS kan sebenarnya basicnya juga sekolah kan selain creativity, School of Creativity, itu apakah masih memang bilingual school, Miss? Masih, Mama. Masih. Nah itu lah, cuman tuh Juna kan dari N1, N2, K1 kan dari sekarang. Cuman saya beberapa kali coba tanya ke Juna, itu juga nggak tiap hari sih, kayak di soal-soal gitu kan ada perintah ya, tracking the line atau apalah, itu tuh kayak si Junanya itu kurang paham di bahasanya gitu loh dalam perintah. Terus kalau saya coba hari itu what are you doing, tadi di sekolah ngapain aja juga, kamu tadi kenapa gitu, misal saya pakai bahasa Inggris, dia itu masih susah jawab gitu loh. Mesti yang kayak kecil-kecil, ringan-ringan, mau makan apa, itu tuh kok ke Juna sih, ini saya ke Juna ya, itu tuh masih kayak kurang bisa ya. Paling enggak kan yang kecil-kecil nggak harus yang castis lah, kita juga tahu kemampuan anak kita bisa. Nah cuman kan harapan saya kan mungkin di N1, N2, sekarang K1 kok kelihatannya juga tetap sama. Nah, saya kan tipe orang tua yang bukan senang ya, kayak kemarin waktu saya ambil rapot, saya juga penjelasan dari Mistika, Juna yang ini begini, itu saya sudah ada senangnya sih. Cuman kadang ada pikiran, benar nggak sih anak saya kayak gini? Beberapa kali tiap pulang, tadi sekolah ngapain? Gini-gini, kamu nulis apa? Gitu kan. Mungkin memang lebih karena kemarin juga waktunya yang kurang ya Miss, mungkin besok bisa ada perbaikan di semester ke depannya, mungkin lebih sering. Kan saya sering nih sharing sama Mistika, kalau Juna itu nulis aja dulu awal-awal itu tangannya buat nulis itu susah. Memang saya lihat, saya perhatikan dari di N1, N2 itu memang seringnya kayak menempel, mewarnai, bikin apa, bikin itu, bukan ke untuk yang nulis ABCD. Soalnya saya juga sounding ke beberapa teman saya yang mungkin seumurannya juga sejajar, itu mungkin di K1 itu sudah ada kayak cuman karena basicnya bukan bilingual ya Miss ya, mereka juga ada yang ke Islamik kayak gitu, ada yang swasta non muslim kayak gitu, itu sudah ada membaca 2 suku kata. Sedangkan waktu semester 1 kemarin Juna itu cuma patahan huruf aja ya, ini A, B, C itu juga saya tanya berulang-ulang, itu dia lebih ke bahasa Indonesia juga ya, bukan, maksud saya ingin anak saya itu juga bisa memahami, oh ini A itu E in English, jadi bisa gitu juga kecil-kecil gitu loh Miss. Itu cuman saya nggak tahu ya kalau orang tua murid yang lain, ini yang saya rasakan sendiri sih ke Juna. Mungkin itu Miss. Oh iya. Kalau untuk jadi memang kalau di Gausya memang kita tidak membaca terus menulis, itu memang bukan main concern-nya kami gitu Mama, sejujurnya. Jadi itu kita, anak-anak tetap kita ajarkan angka, berhitung, menulis, huruf-huruf,
membaca juga nantinya, tapi tidak menjadi fokus kami untuk anak-anak. Jadi memang di usia K1 ini saya persiapkan untuk di K2. Nantinya di K2 dengan Miss Rupi akan sedikit-sedikit diajari membaca. Langsung misalnya K, ki, kaki gitu, atau sa, si, sasi, langsung seperti itu. Tidak mengeja. Cuman memang sejujurnya saya tidak memaksa karena memang belum waktunya untuk usia K1 ini. Memang waktunya itu baru recognizing, baru mengenal. Misalnya ini huruf A, oh ini huruf A. Yang sama kayak huruf A tuh mana? Oh ini sama kayak huruf A. Menulis lancar namanya sendiri karena terus diulang-ulang. Tapi untuk misalnya saya bilang tulis sapi, nulis sendiri tanpa saya kasih tunjuk sapi itu kayak gini, S-nya kayak gini, itu saya sejujurnya tidak memaksa memang. Menulis pun kalau misalnya saya ajak anak-anak menulis itu, saya kasih contoh di papan tulis biasanya. Misalnya harus tulis sapi, saya akan tulis dulu S seperti ini S. Jadi mereka baru copying, belum nulis sendiri begitu. Karena memang usianya belum diminta untuk seperti itu gitu. Nah, di K2 karena sudah di K1 ini sudah mulai dikenalkan gimana sih ngopi huruf tanpa tracing. Jadi memang urutannya itu kalau di KB atau nursery itu baru tracing. Jadi menebalkan itu di nursery. Setelah itu di K1 itu copying, menyalin. Jadi ada dikasih contoh, dia nulis di bawahnya seperti contohnya. Nanti baru di K2 baru betul-betul tulis sendiri. Misalnya kita suruh tulis ya huruf A, bisa nulis huruf A seperti itu. Jadi kalau saya diminta mengajarin, kami ajarkan, saya ajarkan. Cuman memang saya tidak memaksa. Kalau misalnya bisa ya, saya senang. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa, dicoba lagi nggak apa-apa. Begitu, nggak yang harus hafal. Lalu untuk yang Inggris itu sering saya ngomong bahasa Inggris sebenarnya, tapi karena kadang anak-anak diem, malah nggak engage sama saya, jadi malah kelas itu sepi. Jadi saya ingin mereka ini di semester 1 kemarin itu saya ingin sekali mereka itu betul-betul aktif di kelas, ngomong, pinginnya apa diomongin, nggak suka apa diomongin, apa yang dirasain diomongin, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris terserah gitu. Jadi kadang saya ngomong bahasa Inggris, mereka nggak mudeng, itu saya translatekan masih. Cuman memang untuk semester 2 koreksi saya juga, jadi saya mungkin akan lebih ya saya terabas aja lah, anak-anak nggak mudeng bahasa Inggris juga saya terabas begitu supaya terbiasa juga. Jadi mungkin juga karena jarang ketemu, jadi kurang terbiasa juga dengar bahasa Inggris gitu. Jadi semoga nanti semester 2 untuk Inggrisnya anak-anak lebih bagus gitu ya Mama, untuk semuanya tidak hanya Juna. Ya, saya pengennya tuh juga gitu, Miss. Maksud saya paling enggak lah sedikit-sedikit gitu loh. Jadi untuk yang ringan-ringan aja sih, paling enggak kan juga ada, jadi ada kelihatan prakteknya juga. Terus mungkin untuk masukkan aja Miss di mungkin hari Jumat ya, hari pendek itu mungkin selain olahraga bisa dibikin untuk anak-anak mulai untuk English Day. Ya betul. Siap. Kecil-kecil lah, Miss. Sebenarnya kalau kayak kemarin kan yang pernah saya paparkan sama Miss Tika, itu waktu awal masuk waktu saya lihat materi itu, dapat yang materi mingguan dari Miss Tika, saya ada introduce yang awal-awal itu kan, introducing yourself. Itu saya kan waktu itu saya kira juga anak-anak bakalan maju ke depan, dia introduce dirinya sendiri dengan pakai bahasa Inggris. Itu saya di rumah coba belajarin Juna yang ringan aja, my name is Juna, my age 5 years ya gitu kan Miss. Itu dia udah berusaha itu berulang kali Miss di rumah. Ternyata sampai sekolah saya pulang, gimana tadi majunya, saya dibalikin sama si Juna,
ya lah ibu ngajarinnya gitu, tadi enggak Miss, enggak gitu loh ngomongnya. Oh ya udah. Nah, saya kan kalau ya memang kita kan juga belajar ada salahnya juga ya Miss ya. Maksudnya juga kan kalau mungkin kita dari rumah udah nyiapin mungkin para orang tua, nah nanti tinggal di sekolahnya kan juga gimana kan, maksudnya bisa agak balance gitu kan. Jadi anak juga nggak ngembaliin ke saya juga. Saya kira kan waktu itu juga pakai sedikit lah, nggak perlu banyak. Orang saya sendiri juga bahasa Inggris saya jelek. Cuman kan saya untuk anak kan namanya juga orang tua ya, pasti selalu inginnya anak itu lebih dari orang tuanya. Kalau kita ya itu pasti sih harapan orang tua pasti kayak gitulah. Ya Bu, oke siap. Kita coba ya lebih bahasa Inggris lagi gitu ya. Nanti Friday berarti Friday is an English day. Untuk anak-anak juga ini sharing nantinya kan kita juga nggak tahu kan nantinya juga kan kita kemana, atau kita lanjutin ke sosial atau lanjutin ke tempat lain. Nah beberapa sounding ke tempat lain itu kan juga ada tes-tesnya gitu ya kalau swasta ya. Ada tes-tesnya, ada tes membaca, apalagi kalau tes yang sekolah Islamik itu juga ada ngajinya, ada kayak gitulah. Kalau memang kita dari Gaussian kan basicnya bilingual, mungkin kan juga kita misal di tempat lain nih, kalau ada paling enggak ada praktis Inggrisnya yang bagus kan juga jadi nilai plus buat GKS juga kan. Oh iya ini lulusan GKS nih, ternyata hebat-hebat siswanya gitu. Ya Bu Oki. Terima kasih Bu Oki masukannya. Ada lagi Mama yang lain? Ayah? Bapak? Halo, selamat pagi. Dengan ayahnya Kin Brahma, Miss. Yes, siap. Oh, mungkin ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama masalah OS yang kemarin disampaikan oleh Pak Ali. Yang kedua masalah sains eksperimen. Yang ketiga pertemuan ini bulanan via Zoom antara orang tua dan murid. Oh iya, siap. Kalau yang pertama itu kan masalah learning loss. Yang kemarin saya lihat dari GIN, pas kemarin sosialisasi hari Senin, Selasa. Nah kan GIN kan itu kan masuk, ikut ke sana. Nah itu GIN itu enggak mau masuk kelas, itu loh. Ya kemungkinan besar kan mungkin karena lama dari sekolah, libur yang panjang kemarin sampai 2 minggu. Semisal nanti kok sampai seperti itu ya nanti mohon bantuannya pas pertama masuk nanti. Siap. Terus yang kedua, kemarin pas liburan kan ada itu nggih, apa? Sains eksperimen itu. Nah, kemarin kan GIN kan pas liburan kita kan main ke Rembang. Ya, mohon maaf main ke Rembang. Nah, itu pas liburan itu GIN itu pun juga melakukan itu, sains eksperimen itu. Ternyata GIN itu lebih excited daripada main di pantai sendiri. GIN itu lebih seneng pas eksperimen itu, Miss, pas apa itu yang buat lilin itu loh, yang air apa itu lupa saya kemarin, air racing itu. Iya, yang pakai lilin sama Miss Devi itu ya. Terus, nah dari poin tersebut saya ngambil kesimpulan, oh ternyata anak ini seneng dengan sains eksperimen ya. Saya dan bundanya sebagai orang tua GIN mohon dari Mistika untuk lebih sering-sering sains eksperimen itu. Iya, siap. Terus yang ketiga, masalah ini apa? Pertemuan Zoom ini orang tua. Bisa enggak kalau setiap sebulan sekali atau apa diadakan Zoom orang tua begini. Jadi kan nanti ada masukan juga dari orang tua murid untuk ke GKS atau ke GKS untuk orang tua gitu. Siap Pak. Jadi pertemuan kayak kemarin gitu ya rame-rame tapi nggak harus offline gitu ya. Iya, jadi kan ya online pun tidak masalah. Mungkin kan ada orang tua yang kerja atau bagaimana gitu. Siap Bapak. Oke, matur suwun itu aja yang ingin kami sampaikan. Iya, terima kasih Bapak GIN. Ada lagi, Mami? Yang mau disampaikan? Pertanyaan mungkin atau ada saran untuk kami saja?
besok pagi sudah mulai masuk anak-anak, Kamis Jumat masuk untuk warming up gitu, orientation days 2 hari. Nanti mungkin jadwalnya khusus saya kirimin di grup ya, selain jadwal yang tadi saya paparkan di sini. Gitu. Gimana? Sudah cukup? Atau ada yang perlu ditanyakan? Apa perlu saya jelaskan kembali? Gimana? Sudah cukup? Mama Suara, Mama Naura, Mama Jaziel, Mama Dava. Oke deh kalau begitu. Nanti silakan dibaca kembali. Kalau ada pertanyaan, saya terbuka sekali jika mau WhatsApp. Tapi maaf kalau sering slow respon. Kalau buka WhatsApp biasanya dari atas yang nge-miss call dulu harus dibalas begitu. Selamat pagi Bu Sari. Bu Sari Bima, gimana? Sudah sehat belum? Kemarin katanya sakit. Selamat pagi, Mistika. Alhamdulillah sudah lebih baik, Miss. Maaf ya, Miss. Kemarin belum bisa sowan. Tidak apa-apa. Kemarin saya yang kaget malah waktu terima rapot papahnya kok ditelepon katanya maminya ambruk gitu saya. Iya, saya kena gejala stroke ringan, Miss. Ya ampun, oh ya Allah. Mohon doanya. Suwun. Bu Sari. Sehat selalu Bu Sari. Amin, amin. Thank you for everything, Miss, for Bima. Sami-sami. Sudah, jadi begitu. Mami, papi, ayah, bunda, semuanya. Begitu paparan lesson overview untuk semester 2 ini. Semoga kegiatan anak-anak lancar selama semester 2. Progresnya bagus-bagus semua. Pasti bagus sih, selalu bagus progres anak-anak. Sehat-sehat semuanya. Itu yang paling penting. Semoga semuanya sehat, anak-anak sehat, ayah bunda di rumah juga sehat. Begitu, ketemu besok sama anak-anak di sekolah, Nanti saya share jadwalnya dan kegiatannya apa untuk Kamis Jumat di grup seperti biasa. Seperti itu. Sudah bisa Mistika tutup pertemuan kita hari ini ya. Oke. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih sudah datang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mistika. Iya, sami-sami. Iya. Ya. Terima kasih, Miss. Iya, Mohon izin, Liv. Sami-sami.